Salam sejahtera buat semua keluarga BMC New York dan setiap Anda yang menyaksikan program ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa supaya setiap kita terus melihat kebaikan Tuhan. Dan saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang future foresight, bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan baik. Dan subtema bulan ini adalah Be a Blessing, jadilah berkat. Ayo semua katakan, jadilah berkat. Saudara sekalian, untuk kita bisa menjadi berkat, jelas kita sendiri harus hidup di dalam berkat. Bagaimana mungkin kita bisa memberi roti jika kita tidak punya roti? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan yaitu uang jika kita tidak punya uang? Nah, tahukah Anda bahwa ternyata agar kita bisa menjadi berkat, maka kita harus bisa menghancurkan perusak-perusak berkat. Agar saudara dan saya tidak sampai kehilangan berkat, berkat kita tidak sampai dirusak ataupun dicuri. Itu sebabnya kita akan belajar sebuah kebenaran hari ini dengan tema perusak berkat. Nah, kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel. Pada zaman kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel beberapa kali mengalami kebangkitan, tapi juga mengalami kejatuhan. Di saat mereka berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan para pemimpin yang membebaskan Israel dari perbudakan. Dan kita tahu bahwa perbudakan itu merusak, menghancurkan berkat. Nah, kalau kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, total dalam kitab Hakim-Hakim, saudaraku, secara resmi ada 12 hakim, dan ada satu hakim yang diperdebatkan, yaitu Abimelek. Daftar nama hakim-hakim dalam Alkitab, yaitu ada Otniel. Kalau Anda lihat dalam Hakim-Hakim 3, ayat 7-11, ini adalah hakim pertama yang mengalahkan Kusyan Rishathaim, Raja Aram. Lalu ada hakim yang kedua, yaitu Ehud. Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Tangannya kidal, ya, alias tangan kirinya yang dia pakai sebagai yang utama. Dia berhasil membunuh Eglon, Raja Moab, membawa bangsa Israel kepada sebuah kebangkitan dan berkat. Namun sayangnya mereka, bangsa Israel, kembali meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan bangkitkan Samgar, seorang hakim yang tercatat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Samgar adalah seorang hakim yang mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Namun setelah mereka diberkati, lagi-lagi bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Akibatnya mereka kembali mengalami kerusakan berkat, sehingga mereka berseru-seru kembali kepada Tuhan. Lalu Tuhan bangkitkan hakim yang keempat, Deborah, nabi perempuan bersama Barak yang mengalahkan Sisera. Lalu kembali circle itu, saudaraku. Akhirnya mereka mengalami keruntuhan rohani. Tuhan bangkitkan di Gideon dalam Hakim-Hakim 6-8, mengalahkan tentara Midian hanya dengan 300 orang. Lalu kemudian kembali saudaraku, bangsa Israel mengalami kerusakan dalam berkat. Mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan bangkitkan Abimelek. Ya, saudaraku, dalam Hakim-Hakim 9, putra Gideon yang memproklamirkan diri menjadi raja. Bukan hakim yang dipilih Tuhan, tetapi tetap tercatat. Lalu akhirnya Israel kembali runtuh. Ya, mereka meninggalkan Tuhan, kehilangan berkat, mereka diperbudak oleh musuh. Lalu Tuhan bangkitkan hakim yang ketujuh, yaitu Tola, dalam Hakim-Hakim 10, memerintah selama 23 tahun. Lalu juga ada hakim Yair, dalam Hakim-Hakim 10 ayat 3-5, memerintah 22 tahun, punya 30 anak yang menunggang keledai. Akhirnya Tuhan bangkitkan hakim Yefta, dalam Hakim-Hakim 11-12, pemimpin perang melawan Bani Amon, terkenal dengan nasarnya. Lalu juga ada hakim yang ke-10 Ibsan, dalam Hakim-Hakim 12 ayat 8-10, memerintah 7 tahun, punya 30 anak laki-laki dan perempuan. Lalu hakim Elon, Hakim-Hakim 12, memerintah 10 tahun. Hakim Abdon
Itu Hakim-Hakim yang ke-12. Dalam Hakim-Hakim 12 ayat 13-15 memerintah 8 tahun. Lalu juga Hakim Simson dalam Hakim-Hakim 13-16. Hakim terakhir pada kitab ini terkenal dengan kekuatannya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ada hakim-hakim besar yang pernah memerintah Israel, yaitu Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson. Sementara hakim kecil, yaitu ada Samgar, Tola, Yair, Ibsan, Elon, dan Abdon. Nah, sayangnya terdapat pola kejatuhan bangsa Israel yang terulang-ulang pada beberapa zaman para hakim. Dan ini bisa menjadi pelajaran penting agar kita tidak mengulangi kejatuhan bangsa Israel. Ayo katakan, saya tidak mau mengalami kejatuhan. Ya, saudara sekalian, nah jangan sampai setelah kita menerima keselamatan dalam Yesus, jangan sampai setelah kita mengalami pemulihan, diberkati, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam pemberontakan dan kejahatan. Dan itu adalah perusak berkat yang akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi saluran berkat. Nah, pertanyaannya, apa sih perusak berkat? Apa penyebab kejatuhan bangsa Israel? Dan banyak orang-orang percaya pada hari-hari ini. Ayo yang mau belajar katakan, saya mau belajar, ya. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kita lihat ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Aduh, sedih lagi, ya. Setelah Gideon mati, Hakim Gideon mati, orang Israel kembali berjalan serong, ya, dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Mereka tidak setia sama Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 34, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Orang Israel melupakan Tuhan, tidak ingat kepada Tuhan. Ayat 35, perhatikan, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya pada orang Israel. Saudara, kalau kita lihat 3 ayat ini sebetulnya merupakan sebuah kunci besar dari Hakim-Hakim pasal pertama sampai pasal terakhir, bahwa inilah perusak berkat. Inilah yang membuat orang Israel, mereka mengalami kejatuhan, mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami penindasan dari musuh, gara-gara mereka membiarkan perusak berkat itu masuk dalam hidupnya. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, setiap keluarga BMC New York, BMC Philadelphia, Colorado, dan semua kita, biar kita tidak sampai mengalami hidup yang dirusak gara-gara kita membiarkan berkat kita dicuri, dirampas, dan dirusak. Saudara sekalian, mari kita belajar dari peringatan kejatuhan bangsa Israel ini. Saya memperhatikan ada 3 peringatan agar kita tidak jatuh di bangsa Israel, agar kita tidak mengulangi dan tidak membiarkan perusak berkat ada dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, perusak berkat yang pertama adalah imanmu tidak boleh berakar kepada figur, tapi harus kepada Kristus. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Imanmu tidak boleh berakar kepada figur, tapi harus kepada Kristus. Perhatikan di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Setelah Gideon mati, siapakah Gideon? Gideon adalah pemimpin bangsa Israel, figur yang membawa mereka mengalami kemenangan, pemimpin karismatik
yang membuat mereka yaitu mengenal Tuhan dan melihat berkat Tuhan dan keajaiban Tuhan. Namun sedihnya Alkitab berkata, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Saudara, ini hal yang harus kita waspadai. Saudaraku, kenapa? Karena inilah perusak berkat yang pertama. Iman kita tidak boleh berakar kepada figur, kepada seseorang, kepada satu pribadi, kepada satu pemimpin, kepada satu hamba Tuhan, tapi harus berakar kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Tahukah Anda bahwa memang kita ini membutuhkan figur? Bangsa Israel ternyata ketika mereka dibangkitkan seorang pemimpin figur bernama Gideon oleh Tuhan, mereka mengalami revival, mereka kembali dipulihkan. Namun bangsa Israel jatuh sebab iman mereka tidak berakar kepada Tuhan langsung, tetapi iman mereka berakar kepada figur, yaitu Gideon. Akibatnya, selama Gideon hidup, bangsa Israel setia kepada Tuhan. Namun setelah Gideon mati, namun setelah Gideon pergi, mereka meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang imannya berakar kepada figur, bukan kepada Kristus. Figur atau panutan, seorang yang kita admire, kagumi, itu perlu. Ya, mungkin itu adalah figur hamba Tuhan, orang tua, mentor, bos kita, atau suami, dan sebagainya. Nah, memang kita perlu figur, tapi jangan hatimu berakar, jangan kau mengandalkan hidupmu kepada figur tersebut. Kenapa? Karena kalau figur itu terus baik, puji Tuhan. Tetapi kalau figur itu kacau hidupnya, maka kita akan ikut tersandung dan kecewa. Apalagi kalau figur itu meninggal, pergi, maka kita bisa berantakan. Berkat bisa hancur, iman bisa hancur, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Memang kita perlu belajar dari figur. Anda pasti berkata, Pastor Lukas, lah kalau saya nggak belajar dari orang yang saya lihat, gimana saya bisa belajar langsung dari Tuhan? Memang kita perlu belajar dari figur, orang-orang yang ada dalam hidup kita. Tetapi tetaplah tidak mengandalkan figur itu dalam imanmu. Namun tetaplah berakar kepada Kristus saja. Ingat saudaraku, nggak ada orang di dunia ini yang akan terus bersama kita selamanya. Saya ulangi lagi, tidak ada orang dalam dunia ini yang akan selalu bersama kita selamanya. Alkitab berkata ada waktunya bertemu, tapi ada waktunya apa? Berpisah. Ada waktunya lahir, tapi juga ada waktunya apa? Mati. Nah, jadi saudaraku, ada waktunya kita memeluk, tapi ada waktunya kita membiarkan. Makanya dalam hidup ini kita harus sadar, nggak ada orang yang tetap akan bisa bersama kita selamanya. Baik itu orang tua kita, baik itu pasangan kita, baik itu hamba Tuhan, baik itu anak kita. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang manusiawi. Saudaraku, ada waktu bertemu, tapi ada waktu berpisah, ya kan? Dan ingat saudaraku, ini membuat kita harus sadar, apapun yang ada dalam hidup ini, jangan kau genggam erat-erat. Jangan kau genggam erat-erat. Supaya apa? Supaya kalau sampai itu diambil oleh Tuhan dari hidup kita, kita tidak akan merasa sakit. Tetapi kita tetap, saudaraku, yaitu kita mencintai, mengasihi orang-orang yang menjadi figur dalam hidup kita. Kita menghormati. Namun, kita harus berakar bukan kepada figur itu, tapi tetap berakar kepada Kristus Yesus Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Ada pendeta maupun nggak ada pendeta, tetap rajin ibadah. Tidak semuanya amin. Ada, yaitu saudaraku, orang tua atau tidak ada orang tua, tetap kita yaitu akan bekerja dengan baik. Ada bos atau tidak ada bos, kita akan tetap melakukan pekerjaan tugas dengan rajin. Amin. Nah, ayo kita belajar. Kenapa? Karena sebuah pepatah berkata, tiap orang ada masanya, dan tiap masa ada orangnya. Ya, artinya
Tiap orang, setiap figur tidak akan ada yang selamanya bersama kita. Tetapi akan ada masa dan musim yang selalu berganti. Nah, jangan sampai iman kita berakar kepada figur atau manusia, namun harus berakar kepada Yesus saja. Ingat, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita memang harus mengasihi pasangan kita. Kita harus menghormati, yaitu orang tua kita. Tapi kalaupun mereka dipanggil Tuhan, atau pergi, atau mengecewakan kita, atau hidup mereka kacau, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jangan ikut hanya iman rombongan. Oh, kalau semuanya teman-teman semuanya rajin ke gereja, saya mau rajin. Semuanya rajin pelayanan, saya mau rajin. Tapi kalau ada yang kecewa dan sebagainya, kita ikut-ikutan mundur. Nah, itu artinya iman Anda tidak berakar kepada Kristus langsung. Ayo kita hari ini ambil keputusan. Imanku hanya berakar pada Kristus. Aku boleh belajar kepada figur. Aku perlu figur yang baik. Tetapi tetap Yesus yang menjadi figur utama dalam hidupku. Yang mau, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan, haleluya. Yang kedua, saudaraku, peringatan agar kita tidak sampai jatuh seperti bangsa Israel. Supaya tidak ada perusak berkat dalam hidup kita. Yang kedua adalah berkat tanpa hubungan sangatlah berbahaya. Berkat tanpa hubungan sangatlah berbahaya. Lihat Hakim-Hakim 8 ayat 34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Padahal Tuhan sudah membebaskan mereka dari musuh. Mereka sudah dipulihkan, diberkati, dan mereka diangkat Tuhan. Tapi lihat, segera mereka lupa dan tidak ingat kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari semua musuhnya. Saudara, ini gambaran jelas buat kita. Berkat tanpa hubungan itu sangat berbahaya. Orang Israel lupa padahal Tuhan yang melepaskan mereka dari musuh. Nah, mereka cuma terima berkat, tapi nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini berbahaya. Mereka tidak punya keintiman, keratan dengan Tuhan. Saudaraku, Alkitab tidak bilang mereka membenci Tuhan loh. Alkitab tidak berkata mereka marah kepada Tuhan. Alkitab tidak berkata mereka memberontak kepada Tuhan. Namun Alkitab berkata mereka hanya apa? Lupa kepada Tuhan. Nah, lupa itu berbahaya. Ya, hati-hati ya. Kalau saudara lupa siapa pasangan Anda, siapa istri Anda, bahaya besar, ya kan? Tapi kalau Anda lupa tentang utang saudara, ya, itu juga bahaya besar. Nah, lupa itu berbahaya. Karena hati yang lupa adalah hati yang perlahan kembali kepada Baal. Hati yang lupa akan perlahan kembali kepada dunia. Akan kembali kepada kehidupan lama. Akan kembali pada berhala. Setan tidak perlu membuatmu jahat. Dia cukup membuatmu lupa akan Tuhan. Lupa kebaikan Tuhan adalah awal dari semua penyimpangan rohani. Lupakan kebaikan Tuhan adalah awal daripada perusak berkat. Lupakan kebaikan Tuhan adalah sebuah awal daripada kejatuhan. Nah, ayo hari ini jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Siapa kita? Kita dulu diangkat Tuhan, ya, sampai hari ini ada di Amerika, ya kan? Saudaraku, jangan pernah lupakan Tuhan. Ayo belajar, saudaraku, biar iman kita itu ya nggak cuman mau dapat berkat, tapi saudaraku juga punya hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan, relasi, keintiman, keeratan, ya. Nah, kenapa? Karena berkat tanpa hubungan itu sangat berbahaya. Coba Anda lihat, bayangin, kalau saudara orang tua punya anak, pokoknya anak itu hanya datang pada saudara baik manis ketika dia mau dibelikan ya sesuatu barang, baju atau mainan atau mungkin gadget.
Tapi begitu dia sudah terima itu semua, lalu dia menjauh dari Anda. Dia nggak pernah lagi mau dekat dengan Anda. Anda mau ajak ngomong, Anda mau peluk dia menghindar. Waduh, sakitnya tuh di sini, ya kan? Nah, sama dengan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai mesin ATM. Jangan jadikan Tuhan hanya yaitu mencari berkat. Tapi ayo, bangunlah sebuah keintiman. Bangunlah sebuah pengenalan. Mari jadi Kristen yang mendalam, deeper. Nggak cuma jadi Kristen yang cetek, yang dangkal, yang hanya mau cari berkat, tapi kejarlah sang sumber berkat. Saudara, waktu kemarin saya ke Israel, waktu di kota Kapernaum, tiba-tiba Tuhan mengajari saya sesuatu. Sudah tahu bahwa kota Kapernaum itu adalah kota tempat Yesus pernah tinggal sekian lama. Disebut hometown-nya Jesus, ya, saudaraku. Tapi lihat, Kapernaum ternyata, saudaraku, itu adalah kota yang bahkan Yesus buat paling banyak mujizat. Namun orang-orang Kapernaum, saudaraku, nggak mau bertobat. Mereka hanya mau terima mujizat, tapi tidak mau punya relasi dengan Yesus. Akibatnya apa? Akhirnya kota Kapernaum dikutuki oleh Yesus. Dan menariknya, sampai hari ini kota Kapernaum tetap jadi reruntuhan, tidak dibangun menjadi kota kembali. Saudara, ini mengingatkan kita, jangan cuman kejar berkat, jangan cuman kejar mujizat, tapi kejarlah Tuhan sang sumber berkat, kejarlah Tuhan sang sumber mujizat. Katakan amin. Diberkati atau tidak diberkati, ditolong Tuhan ataupun belum ditolong Tuhan, aku mau tetap cinta Yesus, karena aku tahu bahwa aku ikut Yesus, karena aku kenal Yesus, aku cinta Yesus lebih daripada segala berkat dan fasilitas. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Dan saudaraku, mari kita belajar. Yang ketiga, saudaraku, biarlah kita tidak sampai mengalami kejatuhan seperti bangsa Israel. Yaitu apa, saudaraku? Mereka mengalami yang namanya perusak berkat yang ketiga. Jangan lupakan mereka yang telah berjasa dalam hidupmu. Saudara, jangan lupakan mereka yang telah berjasa dalam hidupmu. Ini adalah perusak berkat yang ketiga. Lihat, Hakim-Hakim 8 ayat 35. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Orang Israel setelah kematian Gideon pemimpin mereka, lihat, mereka tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan Gideon kepada orang Israel. Saudaraku, inilah perusak berkat yang ketiga. Jangan lupakan mereka yang telah berjasa dalam hidupmu. Orang Israel saat itu tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Gideon yang telah menyelamatkan mereka. Jangan lupakan mereka yang telah berjasa dalam hidupmu. Jangan seperti kacang lupa pada kulitnya, ya. Orang yang hebat adalah mereka yang tetap menghargai mereka yang telah berjasa dalam hidupnya. Mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah gembala kita, mungkin adalah mentor kita, mungkin itu adalah bos kita, atau siapapun juga. Ingat, jangan sampai berkat kita kerusak gara-gara kita seperti orang Israel. Tidak lagi, saudaraku, mengingat kebaikan dari mereka yang telah menolong kita. Kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, selain karena Tuhan, tapi juga ada orang-orang yang telah banyak menolong kita, berkorban, menopang kita, terutama pasangan kita. Mari kita tidak sombong, kita tidak melupakan. Sebab apa itu, saudaraku? Kalau Anda tahu, kalau kacang lupa kulitnya, suatu hari dia akan jatuh. Tetapi saat kita terus mengingat kepada orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, kita menghormati mereka, maka kita juga akan mengalami yang terbaik. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kesimpulannya, jangan ulangi kejatuhan bangsa Israel. Dan saudaraku, mari kita buang setiap perusak berkat. Apa perusak berkat? Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, imanmu
tidak boleh berakar kepada figur, tapi harus berakar kepada Kristus. Ingat, saudara, kita perlu figur, kita belajar dari figur, kita menghormati, kita bisa bertumbuh melalui orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi iman kita harus tetap berakar langsung kepada Kristus. Yang kedua, berkat tanpa hubungan sangatlah berbahaya. Jangan cuma kejar berkat, jangan cuma hanya mau minta mujizat, tapi engkau harus punya kedekatan, pengenalan dengan Yesus, sang sumber berkat. Dan yang ketiga, jangan lupakan mereka yang telah berjasa dalam hidupmu. Ayo, mari kita belajar, jangan sampai kita ulangi kegagalan daripada bangsa Israel. Tetapi kita mau terus jadi berkat, be a blessing, dengan kita terus berakar kepada Kristus, dan kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan kita tidak pernah melupakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, Engkau bekerja, Engkau melawat kami, Engkau Tuhan menegur kami hari ini. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mungkin Tuhan tidak berakar pada Kristus, tapi kami beriman berdasarkan orang lain, ikut-ikutan saja, atau kami hanya ngefans kepada hamba Tuhan, tetapi tidak kepada Tuhan Yesus langsung. Hari ini kami mau bertobat, supaya berkat itu tidak terusak Tuhan, dan kami tidak hanya mau cari berkat maupun mujizat, tapi kami mau punya hubungan yang akrab, yang dekat, kenal Tuhan secara pribadi. Dan juga Tuhan, kami tidak pernah mau lupakan setiap kebaikan Tuhan dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap kami, Tuhan jamah setiap kami. Ayo kita siapkan, yaitu minyak urapan, supaya kita menerima urapan, dan kita siapkan sampai kita terus berdoa. Mari kita angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kami tidak pernah memberalakan minyak ini, tapi kami percaya Engkau memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Hamba ini Tuhan, hamba berdoa, biar kami tidak menjadi orang yang Tuhan kehilangan Yesus. Waktu kami diberkati maupun kami tidak diberkati. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang akhirnya Tuhan tidak berakar langsung pada Tuhan, tapi hanya kepada manusia. Kami tidak lagi mau melupakan setiap kebaikan Tuhan dan orang lain. Hari Tuhan, urapi kami di dalam nama Yesus. Ayo kita urapi Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan pengurapan, kemenangan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya kami Tuhan terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau kuduskan hidup kami, supaya benar-benar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap Tuhan diberkati dan bisa menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Mari orang tua, suami boleh mengurapi istri, mengurapi anak, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami, curahkan kuasa-Mu Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga kami, biar kami terus berakar dalam Kristus, sehingga saat kami diberkati Tuhan, kami tidak berubah setia, tidak sampai sombong dan tidak melupakan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, apapun masalah kami, pergumulan kami, Tuhan yang menolong, dan kami percaya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Berkati BMC New York Tuhan, berkat-Mu menyertai untuk Pastor Yongki, keluarga, untuk semua tim pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat. Anugerah Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan yang mengabulkan doa-doa kami dengan cara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya kembalikan. God bless you.